Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita saat pagi hari ini dengan satu pujian, Kau sungguh indah tiada taranya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau nyatakan kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sekali lagi kita katakan Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang sujud menyembah Tuhan. Kami mau gunakan seluruh kehidupan kami. Seluruh hidup kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Nama Tuhan boleh ditinggikan lewat puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bersorak bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh luar biasa kita boleh ada sampai saat ini. Kita akan bernyanyi dan bersorak. Kita angkat pujian. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Betapa baiknya
Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Untuk menantikan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. memperbaharui kehidupan kami, untuk kami menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan firman-Mu itu ya Tuhan benar-benar tertanam di hati kami yang paling dalam, sehingga dapat berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Kami pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan.
hamba-Mu hanya sebagai alat Tuhan, tapi biarlah hanya Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini ya Bapa. Dan setiap firman yang ditaburnya Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Bapa, tapi benar-benar menjadi tertanam dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Febe. Dipersilahkan. Puji Tuhan, selamat pagi, khususnya saya sapa Jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita mengerti kebenaran firman Allah, ya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Allah, ya. Bagaimana seringkali kita melupakan kebaikan Tuhan. Seringkali kita melupakan kebajikan Tuhan, apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita, ya. Seringkali kita melupakan. Itulah sebabnya biarlah kiranya lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara kembali, ya. Jangan lupa kita juga perlu membalas kebajikan Tuhan, ya. Berbicara tentang membalas, ya. Seringkali kita sudah mengerti arti kata membalas, ya. Arti kata membalas berasal dari kata balas, ya. Balas mengandung pengertian adalah memberikan atau juga membayar sesuatu sebagai imbangan jasa atau perbuatan yang sudah diterima, ya. Itu balas. Karena sudah pernah menerima, ya, sebagai imbangan dari jasa atau perbuatan yang sudah diterima. Tadi kata memberi atau juga bisa mengandung pengertian juga membalas. Nah saudara, berarti sebelumnya sudah pernah menerima, ya. Orang membalas itu karena dia sudah pernah menerima, ya. Berbeda dengan orang yang belum pernah menerima sesuatu, ya, dari orang tersebut, ya, itu bukan membalas namanya. Tetapi yang namanya membalas berarti sebelumnya itu pernah menerima sesuatu, baik itu soal perbuatan atau sesuatu jasa dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, sebelumnya itu sudah pernah menerima, pernah mengalami, ya, pernah mengalami kebaikannya, ya, pernah menerima jasanya, pernah menerima sesuatu dari orang tersebut, dan baru kemudian harus membalasnya, ya. Jadi saudara mengerti maksudnya maksud di sini, ya, bahwa pengertian kata membalas itu berarti seseorang itu sudah pernah menerimanya. Puji Tuhan, sebelumnya sudah pernah menerima. Jadi saudara, semangat di dalam kata ini bahwa yang dibalaskan itu lebih besar. Ya. Yang dibalaskan itu lebih baik lagi. Yang dibalaskan itu, ya, lebih berarti lagi daripada yang pernah diterimanya. Karena ingin membalas. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, tadi di awal saya katakan kiranya Tuhan mengingatkan saya dan saudara kembali, ya. Kadang-kadang kita lupa untuk membalas kebaikan Tuhan. Lupa bahwa kita itu sudah pernah menerimanya. Sebelumnya sudah pernah mengalami kebaikan, ya, daripada Tuhan kita. Baru kemudian kita harus membalasnya. Mungkin saudara berkata, saya gak pernah tuh terima kebaikan Tuhan, gak terima sesuatu dari Tuhan, ya. Seringkali
itulah manusia, ya. Nanti kita akan melihat mengapa kita seringkali tidak dapat membalas kebajikan, ya. Nah, Saudara, tetapi saya ingin melihat dulu bukti-bukti dalam konteks ayat ini, ya. Bagaimana, ya, kalau kita melihat bahwa Tuhan atau Allah kita, Tuhan Yesus Kristus pernah melakukan sesuatu dalam hidup kita, pernah memberi sesuatu dalam hidup kita, pernah mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, pernah berbuat baik dalam hidup kita, ya. Salah satunya, tidak semua saya bahas di sini. Kalau saudara mau bahas semua ini nggak habis waktunya, saudara, ya, nggak cukup waktunya maksudnya, ya, karena banyak di dalam kebenaran firman Allah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kita baca di dalam Mazmur. Coba kita lihat. Mazmur 116. Mazmur 116 di ayat 1 sampai ayat 2. Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat 2. Perikopnya, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini perkataan atau pengakuan dari seseorang yang merasakan bahwa Tuhan pernah berbuat baik kepada dia. Salah satunya dia berkata, ya, aku mengasihi Tuhan. Dia berkata, aku mengasihi Tuhan sebab Dia mendengarkan. Ya, dikatakan di sini mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tadi saya katakan bahwa orang yang berkata demikian karena dia merasakan bahwa doanya itu didengar oleh Tuhan. Bahwa doanya itu, ya, dijawab karena Tuhan. Nah, Saudara, sehingga dia berkata, Dia mendengar seruanku. Dia mendengar doaku, permohonanku. Aku mengasihi Dia, dikatakan. Bahkan Saudara, di ayat kedua dikatakan, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Lalu di sini ada komitmen yang keluar dari orang ini, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Sebab Dia mengakui bahwa Dia punya Allah yang mendengar doa dan permohonannya, yang selalu siap menyendengkan telinganya. Dengan kata lain, menyendengkan telinga adalah karena siap untuk dengar setiap seruan kita, dengar apa yang kita doakan. Nah, Saudara, kadang-kadang Saudara, karena seseorang ingin mendengar apa yang dibicarakan di balik sebelah mungkin, ya, mungkin di belakang tembok, di belakang dinding, ya, karena ingin mendengarkan bisik-bisiknya, apa sih, ngomong apa dia, lalu dia sendengkan telinganya di dinding atau di tembok. Itu maksudnya, menyendengkan telinganya. Karena ingin mendengar. Ngapain seseorang menyendengkan telinganya di tembok? Mengapa seseorang menyendengkan telinganya ada di dinding? Kalau bukan tujuannya untuk mendengarkan, bukan? Supaya bisa dengar apa yang dibicarakan di balik dinding. Demikian juga dengan Allah kita, Tuhan kita. Kalau Dia menyendengkan telinganya buat kita, karena Dia ingin dengar suara kita. Amin. Karena Dia ingin dengar doa kita, karena Dia ingin dengar seruan kita. Itulah sebabnya Allah menyendengkan telinganya. Lalu dikatakan, itulah sebabnya aku akan berseru kepada Dia seumur hidupku. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Itu bukti-bukti, ya. Kalau kita melihat lagi dalam Mazmur 116, kita lanjut ya, di ayat 3. Di ayat 3 sampai ayat 8.
116 ayat 3 sampai ayat 8. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya, ada satu pengakuan, bukti yang dia terima dari pertolongan Tuhan. Ya, ayat 3 katakan, tali-tali maut ya telah melilit aku, dan kegentaran terhadap orang mati menimpa aku. Ya, maut melilit aku, tetapi Allah mendengar seruanku. Allah mendengar permohonanku. Allah mendengar doaku. Bahkan selanjutnya dikatakan ya, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ya, dia tahu di saat maut melilit dia, di saat mara bahaya ada di sekitar dia, dia berseru kepada Tuhan, luputkanlah aku. Haleluya. Selanjutnya di ayat 5 dikatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Nah saudara, kalau saudara rasakan pertolongan Allah seperti ini, kalau saudara mengakui bahwa saudara merasakan bagaimana doa-doa permohonan saudara dijawab oleh Tuhan, bagaimana saat-saat saudara berdoa Tuhan jawab, masihkah kita melupakan kemurahan Tuhan? Masihkah kita melupakan kebaikan Tuhan? Ya, masihkah kita tidak bisa membalas kebaikan Allah yang kita sudah pernah terima dari Dia? Nah, saudara dikasih Tuhan, bahkan ya dihindarkan, diluputkan dari ancaman maut. Mungkin saudara punya pengalaman-pengalaman bagaimana pernah ditolong oleh Allah, ya diluputkan dari maut, diluputkan dari ancaman maut, dari mara bahaya, dari kecelakaan mungkin. Ya. Saya nggak tahu saudara mungkin punya pengalaman-pengalaman secara pribadi, ya, bahwa pernah ditolong oleh Allah di saat-saat mendekati mungkin akan mengalami kecelakaan maut, tetapi Tuhan menolong. Ya, mungkin ada penyakit-penyakit yang ingin merenggut nyawa kita, tetapi puji Tuhan, karena Tuhan mendengar doa yang kita naikkan. Haleluya. Karena Allah suka menyendengkan telinganya kepada kita. Masihkah kita lupakan kebaikan Tuhan? Masihkah kita tidak ingat bagaimana Tuhan menolong kita? Kita seharusnya ada di lumpur kebinasaan, di lumpur dosa, ya, di dalam kebinasaan, tetapi oleh karena anugerahnya kita diangkat. Ya. Kita punya harapan untuk naik ke sorga nanti bersama dengan Dia. Karena kematian Dia, karena kebaikan Dia. Haleluya. Saudara, tadi saya katakan, mengapa kita seringkali tidak dapat membalas kebajikan? Ya, tadi saya katakan bahwa seringkali manusia nggak mau, nggak suka atau lupa untuk membalas kebajikan. Manusia adalah ya, atau manusia ada kecenderungan ya, mudah mengingat kesalahan. Mudah mengingat kesalahan-kesalahan daripada kebaikannya. Ya, daripada kebaikan orang lain. Tapi yang diingat itu kesalahannya saja. Tetapi kebaikannya seringkali dilupakan. Ya.
Seringkali kita mendengar yang diceritakan kejelekannya, kebaikannya, yang diceritakan cuma kesalahannya, diceritakan kesalahannya. Oh, begini. Tapi lupa bahwa dia juga pernah menerima kebaikan dari orang tersebut. Dilupakan. Ya. Seringkali juga manusia lebih cenderung mengingat hutang orang lain daripada kebaikannya. Ya. Nah, saudara, jadi mudah lupa kebaikan orang lain, itulah manusia. Seringkali melupakan kebaikannya yang pernah dirasakan, dialami, tapi begitu orang itu salah sedikit, yang diingat kesalahannya terus, tapi kebaikannya dilupakan. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, seringkali manusia ada kecenderungan seperti itu, ya, mudah mengingat kesalahan daripada kebaikannya. Saudara, tidak heran ya jika Alkitab juga banyak menasihatkan kita dengan kalimat ya, jangan jahat dibalas dengan jahat ya. Seringkali kita kita baca di dalam Alkitab atau kita mendengar ya penyampaian ayat-ayat seperti ini ya, bahwa jahat jangan dibalas dengan jahat. Hampir di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab ya, ada beberapa ayat yang mengatakan jangan dibalas jahat, jangan dibalas jahat ya. Dengan kata lain, balaslah kebaikan dengan kebaikan, ingatlah kebaikan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana Yesus juga pernah ya mengingatkan, memberikan nasihat-nasihat ya. Mengapa Yesus memberikan nasihat-nasihat? Sebab Yesus juga tahu manusia itu suka melupakan kebaikan. Manusia juga lupa akan kewajibannya. Cuma mau terima kebaikannya. Seringkali manusia itu cuma minta Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melakukan sesuatu, Tuhan yang berbuat sesuatu. Cuma itu yang kita harapkan, Tuhan melakukan sesuatu. Tetapi lupa apa kewajiban kita juga yang seharusnya kita kembalikan kepada Allah. Ya. Cuma mau baiknya, cuma mau yang enaknya dari Allah. Tetapi ya lupa bahwa kita juga punya kewajiban untuk mengembalikan kepada Allah. Segala kebaikan yang kita terima dari Allah wajib untuk kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu yang seringkali manusia melupakan ya. Karena manusia suka melupakan kebaikan. Nah, saudara, salah satunya apa yang Yesus nasihatkan, coba kita lihat dulu dalam Matius 22 ayat 21. Matius 22 ayat 21. Ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini nasihat Yesus. Yesus mengingatkan kepada kita bersama, ya. Apa yang wajib kita kembalikan kepada Allah. Jangan lupa untuk membalas kebajikan Allah yang sudah kita terima. Mengembalikan kebaikan apa yang pernah kita terima dari Allah. Ya, memang saudara, Allah kita adalah Allah yang kaya raya, yang memiliki segala-galanya. Sebenarnya bagi dia gak perlu sesuatu. Allah bisa menciptakan sesuatu kalau dia mau. Dia punya seisi dunia ini. Dia memiliki segala sesuatu. Langit dan bumi ya, itu adalah kekuasaan Allah. Bagi dia sebenarnya tidak ada sesuatu yang dibutuhkan untuk pribadi, untuk keperluan dia. Tetapi Allah ingin melihat bahwa manusia juga diajar bukan cuma terima kebaikannya.
Bukan cuma terima pertolongannya, doanya dijawab. Berdoa apa minta, Tuhan jawab. Persoalan ini doa dijawab oleh Tuhan. Masalah ini dijawab oleh Tuhan. Bukan cuma kita terima kebaikannya, tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita juga belajar membalas kebaikan itu. Membalas kebajikan yang kita terima dari Allah. Nah saudara, begitu juga. Sehingga itu menjadi satu kebiasaan secara manusia, ya. Dalam kita berteman, dalam kita bersosialisasi, kita juga harus mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah diterima dari orang lain. Seringkali manusia, ya, tidak semua, tetapi seringkali ada manusia yang cuma condong mau terima aja, cuma terima aja. Kebaikan orang mau terima, pemberian orang mau terima, tapi tidak pernah berpikir apa yang dapat diberikan, apa yang mau dibalaskan, memberikan kebajikan apa lagi, ya. Mungkin kita nggak bisa memberikan harta, tetapi kita bisa memberikan mungkin, ya, tenaga, waktu, atau juga pemikiran, perbuatan apapun. Nah saudara, sehingga kita tidak cuma hanya menjadi orang yang cuma menerima, tetapi tidak pernah berpikir apa yang bisa kita balas. Haleluya. Nah saudara, seperti tadi saya katakan, sebenarnya bagi Allah, bagi Yesus tidak ada yang diperlukan dari kita. Ya, semua adalah ciptaan Dia, tetapi ingin mengajar kepada kita. Apa yang wajib kita kembalikan kepada Allah, tadi katakan yang wajib kembalikan kepada kaisar, kembalikan. Tapi yang wajib dikembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Apa saja yang wajib kita kembalikan kepada Allah? Jangan lupa saudara, kita sudah terima tadi kebaikan Allah. Doa dijawab, dalam mara bahaya dilalukan oleh Tuhan. Dalam sakit penyakit Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Dalam keluarga masalah apapun Tuhan menolong. Jangan lupa berterima kasih kepada Allah. Terima kasih untuk apa yang sudah diterima kebaikan Allah. Mungkin hari ini dapat untung berapa, dapat apa mungkin berkat apapun. Terima kasih kepada Tuhan. Dengan kata lain, ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Karena kita sudah menerima kebaikannya. Mengucap syukur selalu. Kita mengucap syukur itu seperti kita berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku punya ini karena Tuhan, aku ada ini karena Tuhan. Ini semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, sehingga kita bisa mengucap syukur. Haleluya. Lalu apalagi yang kita wajib kembalikan kepada Allah? Selain ucapan syukur, selain juga ucapan terima kasih kepada Allah, juga pujian. Ya, jangan berhenti memuji. Jangan berhenti untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Nyanyi dengan segenap hati. Setiap perkataan syair lagu yang keluar dari mulut kita memang keluar dari hati kita. Haleluya. Karena kita memang mengakui, karena kita cinta Dia, karena kita akui ini kita terima dari Engkau Tuhan. Aku ingin puji Engkau, aku ingin sembah Engkau. Karena Engkau memang Allah yang baik. Tadi dikatakan Engkau Allah penyayang. Ya, Allah yang baik, yang selalu siap, ya, menyendengkan telinganya untuk mendengar seruan kita. Sehingga pantaslah untuk kita kembalikan pujian bagi Dia. Letakkan Dia di posisi yang benar. Dia adalah Allah yang mesti disembah, Allah yang dipuji, Allah yang seharusnya diagungkan. Sebab Dia bukan seperti kita manusia, ya. Manusia yang bisa berbohong, manusia yang penuh keterbatasan, manusia yang terbatas untuk menolong, manusia yang bisa mengingkari janji, manusia yang seringkali mungkin mengecewakan kita. Ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang manusia sudah kita berbuat baik tapi dibalas dengan hal yang jahat, hal yang tidak menyenangkan, hal yang mengecewakan. Itulah manusia. Allah kita bukan seperti manusia. Allah kita
memang Allah yang adil tadi ayat katakan. Dia penyayang, dia adil. Tidak akan pernah salah dalam keadilan Allah. Allah adil, dia tahu persis mana yang benar, mana yang salah. Mana yang seharusnya diberkati, mana yang tidak. Ya, dia tahu, dia mengerti. Itulah sebabnya saudara, ya, agungkan dia kalau engkau yakin dia Allah yang memiliki segala-galanya. Kita ada karena dia. Kita juga menikmati sesuatu karena dia, karena perbuatannya. Agungkan dia, puji dia, lalu hormati dia. Amin. Hormati dan penyembahan. Ya, naikkan penyembahan. Haleluya. Engkau agung, engkau baik. Tidak ada yang seperti engkau. Segala kemuliaan bagimu. Haleluya. Berikan rasa hormat kita kepada Allah. Kalau kita ya melakukan ini, sepertinya kita ya membalas kebajikan Tuhan. Dengan cara-cara seperti ini, sepertinya kita membalas kebajikan Tuhan. Nah, tidak cukup cuma itu saja. Ucapan syukur tadi yang wajib dikembalikan pada Allah sebagai tanda ucapan terima kasih, pujian, hormat, dan penyembahan. Lalu yang ketiga, korban. Ya, seringkali ini yang sulit ya bagi manusia. Tadi saya katakan lebih gampang manusia menerima kebaikan orang lain, menerima sesuatu daripada harus berkorban. Ya. Bahkan bicara tentang korban di sini ya, baik korban persembahan, korban yang kita naikkan kepada Allah, korban tubuh, jiwa, roh kita kepada Allah ya. Tubuh mengorbankan juga segala apa yang ada dalam diri kita, dan juga berbicara tentang persepuluhan milik Allah yang wajib kita kembalikan kepada Allah. Nah, ini berbicara tentang korban dan persepuluhan adalah milik Allah yang harus kita kembalikan kepada Allah. Seringkali dalam berkorban ya, tidak semua manusia demikian, tetapi yang mengerti apa yang dia korbankan, dia yakin bahwa itu bagi Tuhan dan Tuhan pasti disenangkan. Haleluya. Berbeda dengan motivasi-motivasi yang salah, berkorban karena supaya namanya tercatat, supaya dipuji. Tetapi karena kita mengerti kebaikan yang kita terima dari Allah banyak, seharusnya kita juga harus mengembalikannya lebih banyak dari apa yang kita terima dari Dia. Haleluya. Seringkali kita perhitungan berkorban. Seringkali kita sulit untuk melakukan apa yang menjadi kewajiban seperti Allah katakan, ya, mengajar kita untuk persepuluhan milik Allah, ya. Ini sebagai tanda latihan untuk kita bisa mendisiplinkan diri, tidak melupakan kebajikan Allah, tidak melupakan kewajiban yang seharusnya kita berikan kepada Allah. Lalu selanjutnya, ya, kewajiban apa lagi yang harus dikembalikan kepada Allah, yang wajib dikembalikan? Selain hal tadi, ya, pelayanan, ya. Itulah sebabnya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Kalau saudara dipercayakan pelayanan, ya, jangan jual mahal untuk pelayanan. Jangan merasa, oh, ya, sesuka saya. Kalau saya mau ya, nggak mau ya udah, ya. Jangan lupa kita sudah pernah menerima kebaikan dari Allah. Wajib kita kembalikan dengan kewajiban-kewajiban, kembalikan kebajikan kepada Allah. Dengan cara apa? Melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat Dia, lakukan dengan sukacita. Sesuai talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Jangan dengan terpaksa. Jangan seperti orang upahan. Kalau orang upahan, kalau diupah, ya dia cocok dengan upahnya. Dia bekerja dengan rajin, bekerja dengan baik. Tapi kalau enggak digaji dengan baik, tidak dibayar dengan yang seperti diharapkan, tidak mau bekerja dengan baik, itu orang upahan. Tetapi melayani Tuhan bukan seperti orang upahan, tetapi keluar dari hati kita sendiri, kerinduan. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin membalas kebajikannya, kebaikannya. Sehingga saya akan lakukan
apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Supaya dia disenangkan, saya akan melayani dia dengan segenap hati, sesuai dengan panggilan masing-masing. Bagaimana Tuhan menempatkan saat ini pelayanan saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah tutup mata. Ya, akan ada hasil yang kita akan tuai nanti. Puji Tuhan. Nah saudara, juga banyak hal-hal lain yang juga wajib kita kembalikan kepada Allah. Saya hanya mengambil beberapa saja. Jadi saudara, kesimpulannya bahwa tidak ada atau tidak akan ada yang pas sebagai pembalasan kepada Tuhan. Kalau mau dipikir sebenarnya nggak ada yang pas bisa membalas kebaikan Tuhan yang pas seperti apa yang pernah kita rasakan dari Allah. Mulai kita ada di dunia sampai sekarang kita masih berusia. Berapa umur kita masing-masing? Kalau mau dihitung kebaikan Allah. Untuk apa yang kita balas? Belum ada yang pas. Ya, sulit, tidak akan ada yang pas sebagai pembalasan kepada Tuhan. Ya, berarti saudara, kita juga harus belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita gak pernah bisa pas membalas kebaikannya. Tetapi dengan cara melakukan atau belajar memberikan atau melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu sebagai pembalasan kita kepada Tuhan, lebih baik lagi. Haleluya, kepada Tuhan. Baik dalam melayani lebih baik lagi. Ucapan syukur atau terima kasih kita kepada Tuhan lebih baik lagi. Pujian, hormat, penyembahan lebih baik lagi. Korban dan persepuluhan lebih baik lagi. Pelayanan lebih baik lagi. Karena kita gak bisa balas dengan pas sebagai pembalasan kepada Tuhan. Ya, jadi hanya dengan belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Meskipun tidak akan pernah tercapai. Ya, gak akan pernah tercapai untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Ya, tetapi dengan cara belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu keluar dari diri kita sendiri. Keluar dari hati seseorang yang mengalami kebaikan Tuhan. Yang mengakui kebaikan Allah bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Allah melindungi, memagari. Seperti tadi ayat yang dibaca dalam Mazmur. Itu perkataan dari orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Aku tidak akan melupakan dia seumur hidupku. Aku akan tetap berseru kepada dia. Dia Allah penyayang, dia Allah yang adil. Dia Allah yang baik dikatakan. Nah saudara, itu akan keluar dari orang yang mengalami. Kalau dia tidak mengalami, maka dia akan terpaksa mengembalikan kebaikan kepada Allah. Melakukan sesuatu kepada Allah dengan terpaksa. Ya, akan beda hasilnya. Tetapi kalau keluar dari hati kita karena kita sadar apa yang kita buat, Tuhan melihat, Tuhan menerima. Maka berilah yang terbaik kepada dia. Haleluya, haleluya. Belum bisa balas masihan, walaupun kita sudah beri yang terbaik belum bisa balas. Tetapi paling tidak kita sudah belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara, balasan yang dapat kita berikan, ya, apa? Ya, balasan yang kita dapat berikan kepada Allah, coba kita lihat dulu dalam Mazmur sebagai ayat-ayat terakhir. Kembali kepada Mazmur lagi 116 tadi. Mazmur 116 ayat 13 sampai 14. 116 ayat 13 sampai 14. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat ini kalau kita baca saudara, sepertinya ini ayat biasa aja. Tetapi ini menunjukkan satu komitmen seseorang dalam membalas ya kebajikan Tuhan yang bisa kita berikan kepada Allah, yang dapat kita berikan kepada Allah sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Dikatakan ayat ini, aku akan menjunjung tinggi piala keselamatan.
Kelihatannya sepertinya biasa aja kalimat ini. Tetapi sebenarnya ini mengandung satu pengertian yang kuat. Karena kita menerima kebaikan Allah, aku ingin membalas, aku ingin melakukan itu, aku ingin berikan kepada Allah. Aku ingin menjunjung tinggi piala keselamatan. Apa artinya saudara? Artinya saudara, ingin memberikan hal-hal, ingin memberitakan hal-hal keselamatan di dalam Yesus. Ingin menceritakan kebaikan, keselamatan yang kita alami dalam Yesus. Itulah orang yang akan menjunjung tinggi piala keselamatan karena menerima kebaikan Allah. Dia tidak akan berhenti untuk menceritakan, memberitakan, haleluya, tentang keselamatan yang kita terima dalam Yesus. Kita akan menceritakan bahwa kita selamat karena Dia. Dia mati di atas kayu salib karena kita. Karena Dia cinta kita. Sehingga kita dapat ceritakan bagaimana kita diselamatkan oleh Dia. Dengan cara seperti apa? Kita ceritakan, kita beritakan kepada orang lain. Ini orang yang menjunjung tinggi piala keselamatan. Karena Dia ingin membalas. Yang dapat kita beritakan adalah salah satu, yang dapat kita berikan adalah salah satu ini. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Apakah engkau berhenti untuk memberitakan ya tentang hal keselamatan yang dialami di dalam Yesus? Jangan berhenti. Beritakan terus. Ceritakan kepada orang lain bahwa kita diselamatkan karena Dia. Haleluya. Lalu artinya selain itu saudara, dari ayat-ayat ini ya, kalau kita baca tadi ayat ini di ayat 13, saya ulangi lagi. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi balasan yang dapat kita berikan selain menjunjung tinggi piala keselamatan, memberitakan hal keselamatan di dalam Yesus, juga menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Ya. Seringkali seseorang kalau menceritakan ya bagaimana orang punya kekuasaan, orang bisa punya kedudukan, orang punya kekayaan. Wah, kalau cerita sampai mungkin sehari semalam gak selesai, menggebu-gebu. Tapi pernahkah kita menyerukan nama Tuhan? Kita menggebu-gebu. Haleluya. Ya, menyerukan nama Tuhan. Sudahkah kita lakukan ini sebagai tanda bahwa kita membalas kebajikannya? Menyerukan nama Tuhan dimanapun kita berada. Menyerukan nama Tuhan. Haleluya. Jangan cuma menyerukan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya kedudukan dan sebagainya. Mereka terbatas, itu pun karena anugerah Allah. Ya, tetapi Allah kita melebihi dari segalanya. Serukan nama Tuhan dimanapun kita berada. Lalu hal yang terakhir saudara, ya, yang dapat kita berikan, balasan yang dapat kita berikan bertolak dari ayat ini. 116 ayat yang ke-14. Akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Dikatakan ya, bertolak dari ayat ini, balasan yang dapat kita berikan kepada Allah karena kita menerima kebaikan Tuhan. Bayar nasyar. Bayar nasyar, sesuatu yang dilupakan. Ya, seringkali manusia gampang berjanji, gampang bernasyar di hadapan Tuhan. Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, saya dalam masalah. Kalau Tuhan tolong ini Tuhan, nanti saya mau setia sama Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau lakukan sesuatu, saya mau berkorban buat Tuhan. Tapi begitu sudah terima kebaikan Tuhan, sudah dijawab doanya, sudah didengar seruannya, melupakan. Sesuatu dilupakan, lupa akan nasarnya, lupa akan janjinya. Ya, jangan sembarangan bernasyar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya jangan sembarangan berjanji di hadapan Tuhan. Sebab nasar juga Tuhan akan tuntut. Tuhan tanya apa yang dijanjikan, mengapa dilupakan? Harus dibayar kata ayat ini. Ya,
Dibayar janji itu. Sudah berjanji, gampang berjanji tapi tidak melakukan. Seringkali gampang obral janji tapi tidak melakukannya. Nasyar janji yang dilupakan harus dibayar. Ya, sebagai balasan yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya tidak tahu saudara bernasyar apa di hadapan Allah. Pernah berjanji apa kepada Tuhan, pernah bernasyar apa, harus dibayar, ya, bayar nasyar sebagai balasan yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama, kita mau belajar bersama membalas kebajikan Tuhan, ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kita pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian, ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya.
Bapa kami ini Tuhan, Engkau begitu perhatian khusus. Engkau pelihara kami, Engkau bela kami. Engkau selalu mendengar seruan kami, Engkau menyandangkan telinga untuk kami. Siapa kami ini? Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rumah tangga yang Tuhan berikan dalam keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih untuk berkat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu. Usaha, sekolah mereka, apapun yang mereka alami saat ini. Pelayanan-pelayanan. Terima kasih Tuhan. Itu hanya karena anugerah Allah. Keturunan-keturunan yang Tuhan berikan dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Itu juga karena anugerah Allah. Tuhan ingatkan setiap kami untuk kami tidak melupakan kebajikan Allah. Dapat membalas kebajikan Tuhan. Apa yang dapat kami balas kepada Tuhan. Ingatkan kepada kami semua Tuhan. Agar kami tidak menjadi orang yang serakah, yang hanya menerima kebaikan Tuhan, tetapi melupakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Allah. Berkati mereka yang sakit sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kesukaran keuangan, ada pekerjaan yang mungkin sedang terhambat, usaha terhambat, ada kesukaran-kesukaran dalam masalah rumah tangga, hubungan suami istri yang mungkin diambang kehancuran, hubungan anak dengan orang tua. Di dalam nama Yesus, Engkau tolong persoalan mereka masing-masing. Engkau tolong juga jemaat yang sedang di luar kota, yang akan keluar kota, yang akan keluar negeri, yang akan bekerja di luar negeri. Tuhan menolong apa yang menjadi rencana mereka. Kehendak-Mu saja yang jadi. Engkau yang menolong, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Tuhan tolong, bagi Engkau tidak ada yang sukar. Engkau sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Kalau ada keluarga-keluarga yang saat ini sedang ibu-ibu yang mengandung bersama janinnya, sehat-sehatkan, lindungi pada waktu melahirkan dengan sempurna karena ditolong oleh Allah di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk para kaum lansia dari jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, Tante Lina, Tante Liana, Ibu Yuli. Tuhan Engkau sehat-sehatkan terus, jagai dalam hadirat Allah. Biarlah mereka tetap sehat di usia yang lanjut. Engkau melindungi dan menjaga di dalam nama Yesus. Kami titipkan seluruh jemaat, dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, para orang tua, semua dilindungi dan dijaga oleh Allah. Terima kasih Tuhan, berkati kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Berkati mereka dengan kesehatan, berikan mereka damai sejahtera dalam rumah tangga di dalam nama Yesus. Semua yang terlibat dalam pelayanan online ini, Tuhan berkati mereka. Mereka setia melayani di ibadah online ini dalam keterbatasan kami. Engkau berkati pelayanan mereka di dalam nama Yesus. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik para donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa saja yang mereka buat untuk pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, berkati mereka kembali. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Selamatkan mereka, berikan mereka juga damai, sejahtera, sukacita. Bahkan seluruh komplek ini, di sekitar gereja ini, di sebelah kiri, muka belakang dan sekitarnya, seluruh komplek Permata Buana diberkati Allah. Dari ketua RT, RW, lurah, camat, semua diberkati Allah di dalam nama Yesus.
Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Sanggupkan mereka untuk bertugas dalam tugas yang berat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberikan kami juga kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Jangan lupa ibadah di gereja ya, jam 8 pagi. Puji Tuhan, hari Minggu. Tuhan memberkati.